Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok polisi yang sedang mengecek sebuah rumah yang rumah tersebut merupakan tempat terjadinya pembunuhan yang amat mengerikan. Setelah itu, scene berpindah ke 24 jam sebelumnya, di mana kita akan melihat beberapa pemuda yang bersiap untuk pergi ke Texas untuk membuat film mantap-mantap. Di antara pemuda itu ada Maxine yang menjadi aktornya, Lynn yang merupakan aktor juga, RJ yang merupakan petugas syuting sekaligus yang mengedit film mereka, ada Lorraine yang merupakan pacar RJ yang membantunya untuk syuting, ada Jackson seorang aktor prianya, dan yang terakhir ada Wayne yang merupakan manajer mereka semua. Mereka berencana membuat film tersebut di sebuah rumah di Texas yang telah disewa oleh Wayne. Sebelumnya mereka pun mampir ke sebuah pom bensin untuk membeli beberapa roti, dan Wayne berjanji kepada Maxine bahwa setelah film dewasa ini jadi, Maxine akan menjadi aktor film dewasa yang terkenal. Di luar, RJ sedang mengambil gambar awal untuk filmnya. Di tengah perjalanan, mereka pun terjebak macet, dan ternyata penyebab macet itu adalah sebuah truk yang menabrak seekor sapi. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di tempat yang mereka tuju, dan mereka kagum melihat tempat tersebut. Wayne pun turun dari mobil untuk mendatangi rumah seorang kakek yang ia sewa. Namun, kakek tersebut malah menodongkan sebuah shotgun kepadanya, dan setelah Wayne menjelaskan, barulah kakek tersebut mengantarkan mereka ke rumah yang ia sewakan. Namun sebelum itu, Maxine melihat sesosok orang yang berada di jendela rumah kakek tersebut. Mereka pun tiba di rumah tersebut, dan ternyata si kakek ini merupakan pensiunan tentara, dan ia tidak suka dengan keberadaan mereka di sana. Dan si kakek menyuruh agar mereka tidak macam-macam. Saat itu, Lorraine yang seorang introvert pun meminta agar mereka tak berbuat macam-macam. Namun Wayne mengabaikannya, dan mereka tetap akan membuat film di sana. Di sisi lain, Maxine pun pergi jalan-jalan dan ia menemukan sebuah danau yang tak jauh dari rumah. Ia pun membuka bajunya dan bersiap untuk berenang di danau tersebut. Ya, ada seseorang yang melihatnya dari jauh dan hanya kita sebagai penontonlah yang mengetahuinya. Di sisi lain, Wayne dan RJ merasa bangga karena adegan film yang baru saja diambil tadi sangatlah bagus. Saat berenang, kita pun akan melihat seekor aligator yang sedang mengintai Maxine. Ya, untungnya ia selamat. Namun saat sampai rumah, ia disapa oleh seorang nenek yang merupakan suami dari kakek. Maxine pun mendatangi rumah kakek tersebut untuk melihat keadaan si nenek. Di sisi lain, mereka yang di rumah pun melanjutkan membuat film tersebut, dan saat Maxine mau pergi, si nenek bercerita bahwa saat masih muda dulu, ia merupakan seorang penari yang cantik, dan ia pun menikah dengan sang kakek. Maxine pun pergi dari rumah tersebut, dan saat ini merupakan adegan Maxine untuk bermain di filmnya. Dan di sisi lain, si kakek melihat dua gelas yang ada di meja. Di kandang kuda, Maxine pun melakukan adegannya dengan sangat bagus. Di sisi lain, si nenek sedang terlihat menyisiri rambutnya dan ia berusaha agar terlihat cantik. Dan di sisi lain, Maxine pun melanjutkan adegannya. Si nenek pun kembali ke rumah dan ia meminta agar si kakek dapat melakukan pengadukan bersamanya. Namun karena si kakek telah tua dan takut jantungnya copot, si kakek pun menolaknya. Di sisi lain, mereka pun merayakan keberhasilan mereka membuat film tersebut. Si Lorraine yang notabene adalah anak polos pun menanyakan mengapa mereka tidak bermasalah melakukan adegan dengan orang lain di depan pacar mereka sendiri. Dan perlu diketahui, Maxine dan Wayne mereka itu berpacaran. Lynch pun menjawab, ini tidak nyata karena ini hanyalah bisnis. Setelah bernyanyi, secara mengejutkan, Lorraine pun ingin melakukan adegan untuk film dan tentu saja RJ sebagai pacarnya pun menolaknya. Namun saat itu, Wayne yang hanya memikirkan filmnya pun malah mendukung Lorraine dan ia menyuruh agar RJ tenang. Karena ini merupakan permintaan dari Lorraine sendiri. Mereka pun mempersiapkan Lorraine untuk melakukan adegan di film dan dengan terpaksa RJ harus merekam adegan tersebut. Saat yang lain sedang tidur, RJ pun menangis saat dia mandi dan karena putus asa, ia memutuskan untuk meninggalkan mereka. Ya, si nenek pun menghalangi pintu keluar dan saat itu si nenek meminta agar RJ melakukan pengadukan bersamanya. Namun tentu saja RJ menolak dan tiba-tiba dengan brutal si nenek pun menusuk-nusuk RJ hingga tewas.
Setelah melakukan hal itu, si nenek pun merasa senang dan ia pun menari. Di sisi lain, Lauren yang terbangun di kamar pun panik karena RJ tidak berada di kamar dan ia takut RJ marah dan akan memutuskannya. Ia pun meminta tolong kepada Wayne agar mencari RJ dan mereka pun pergi mencarinya. Wayne pun mendatangi kandang kuda dan Lauren pun mencari di rumah si kakek. Saat itu kakek keluar dan ternyata si kakek juga mencari si nenek dan di sisi lain Wayne pun mencari RJ. Ia pun tertusuk paku dan saat itu ia melihat bayangan yang lewat dari pintu belakang. Si kakek menyuruh agar Lauren pergi mengambil senter lagi di ruang bawah tanah miliknya. Ya, si neneklah yang telah membunuh Wayne dan ia menutupi jasad Wayne dengan jerami. Di sisi lain, Lauren pun menemukan senter tersebut. Namun saat naik keluar, ia malah dikunci oleh si kakek dan Lauren yang panik pun pergi mencari jalan keluar lain. Jackson pun terbangun karena suara teriakan tadi dan di luar si kakek sedang mencari istrinya. Karena Jackson merupakan seorang mantan tentara juga, ia pun bersedia membantu si kakek mencari si nenek. Ternyata si nenek telah masuk ke kamar Maxine dan terlihat si nenek yang terobsesi dengan kecantikan Maxine dan ia tidur di sampingnya sambil berlumuran darah. Di sisi lain, Jackson dan si kakek berpencar mencari si nenek. Dan saat itu, Jackson melihat sebuah mobil yang terjebur ke sungai. Dan saat itu, ia panik melihat senter si kakek. Namun, kakeknya tidak ada. Lauren pun mengambil sebuah kapak untuk mendobrak pintu tersebut. Si kakek tiba-tiba berada di sana dan tiba-tiba... Di sisi lain, Maxine terkejut melihat si nenek yang satu ranjang dengannya dan di sisi lain, Lauren berhasil menjebol pintu. Namun, Lynn pun mencari si nenek untuk menanyakan keadaannya dan si nenek berada di tengah danau kemarin. Lynn pun dengan celotehnya menyuruh agar si nenek tidak berkeliaran malam-malam dan tiba-tiba... You mean old ugly bitch? Lynn pun koit dimakan aligator dan di sisi lain setelah membersihkan darah, Maxine pun bersembunyi di kamarnya. Secara kebetulan, si kakek dan nenek pun datang ke kamar tersebut dan si nenek bercerita bahwa ia iri kepada Maxine yang mendapatkan segalanya. Karena melihat si nenek yang sedih, si kakek pun melakukan pengadukan bersama si nenek. Maxine yang berhasil keluar pun mendengar suara si Lauren dan ia pun mengeluarkan Lauren dari basement. Namun dengan bodohnya, si Lauren malah marah-marah kepada Maxine karena Maxine lah yang telah mengajaknya ke tempat ini. Dan tiba-tiba... Maxine pun memberanikan diri dan ia akan mencari kunci mobil si kakek. Dan saat itu si kakek tiba-tiba terkena serangan jantung. Where are the keys to the truck? Setelah mendapatkan kunci, ia pun berencana menembak si nenek. Namun pistol tersebut tidak ada peluru. Dan... akhirnya si nenek pun telah lumpuh dan tak bisa berjalan. Dan karena si nenek terus membacot, akhirnya si Maxine pun melakukan hal yang tak terduga. Pada akhirnya Maxine pun bisa pergi dari tempat itu. Dan di pagi hari saat polisi datang, kita akan melihat ayah Maxine yang ternyata adalah seorang pendeta di televisi yang dari tadi berada di sepanjang film. Dan si polisi pun menemukan alat perekam milik mereka tadi. Dan kalian pasti tahu apa yang akan dilakukan para polisi tersebut. Ya, tentu saja nobar. Dan film pun berakhir.